Halo, ketemu lagi di Tomat dalam serial Matematika. Pada episode kali ini akan dibahas tentang persamaan diferensial biasa, terutama terkait dengan metode pemisahan variabel. Salah satu cara untuk menyelesaikan PDB order 1 ada dengan memisahkan variabel Y dan X menjadi bentuk pada persamaan 1 ya, di mana fungsi terhadap Y dy sama dengan fungsi terhadap X dx. Di mana fungsi terhadap Y-nya kita namakan AY, sedangkan fungsi terhadap X-nya kita namakan dengan BX seperti itu. Lalu jika PDB order 1 kita bisa diubah menjadi bentuk pada persamaan 1 ini, cara mencari solusinya adalah kita integralkan saja kedua ruas dan sederhanakan hingga didapat solusinya. Agar lebih terbayang, kita akan memberikan beberapa contoh. Berikut adalah contoh PDB order 1 yang dapat dibentuk sesuai dengan persamaan 1. Contoh pertama kita punya Y aksen sama dengan 2X plus 1 dibagikan dengan E pangkat Y. Perhatikan cara merubah ke bentuk pada persamaan 1 ya, atau yang ini. Caranya adalah tinggal dipindah ruas saja. Dimana terlebih dahulu Y aksen ini kan turunan Y terhadap X. Berarti bisa kita tulis menjadi dy per dx ya. Sama dengan 2X plus 1 dibagikan dengan E pangkat Y. Lalu kita kali silang, di sini kita dapat E pangkat Y dy sama dengan 2X plus 1 dikalikan dengan dx ya. Nah, berarti di sini sudah jelas ya bahwa ini adalah fungsi terhadap Y-nya, sedangkan ini adalah fungsi terhadap X-nya. Sehingga ini nanti bisa dikerjakan dengan metode pemisahan variabel. Cara mencari solusinya tinggal diintegralkan saja. Selanjutnya untuk contoh kedua, kita punya X, Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Oke, perhatikan ini juga dapat dipisahkan ya variabelnya dengan cara kita tulis jadi X kalikan dengan Y aksen ini kan sama seperti tadi. Y aksen adalah turunan Y turunan terhadap X ya, berarti dy per dx ya, bisa ditulis jadi dy per dx. Nah, 3y-nya kita pindah ruas ke ruas kanan jadi minus 3y. Selanjutnya, di sini kita bisa pindahkan ya X dan dx-nya ke kanan, sedangkan minus 3y-nya kita pindah ke kiri. Jadi kita punya 1 per minus 3y dy seperti itu sama dengan X sama dx-nya pindah ruas ke kanan. Jadi kita punya 1 per X dx ya. Seperti itu. Berarti ini adalah fungsi terhadap y-nya, ini adalah fungsi terhadap x-nya ya. Oke, sehingga ini nanti bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Selanjutnya ada contoh soal menggunakan metode pemisahan variabel, di mana kita harus menentukan solusi umum dari x y aksen dikurangi y kuadrat sama dengan 1. Cara menjawabnya adalah kita ubah dulu persamaan menjadi x y aksen sama dengan 1 plus y kuadrat. Jadi minus y kuadrat pindah ruas ke kanan. Lalu y aksennya kita tulis jadi dy per dx ya, karena y aksennya adalah turunannya terhadap x. Selanjutnya, nah kita pindahkan 1 plus y kuadratnya ke ruas kiri dan x dx-nya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita punya 1 per 1 plus y kuadrat dy sama dengan 1 per x dx. Untuk mencari solusinya, kita integralkan kedua ruas. Sehingga didapat integral dari 1 per 1 plus y kuadrat dy sama dengan integral dari 1 per x dx. Hasil integralnya adalah arcus tan y ya. Kalau integral dari 1 per 1 plus y kuadrat dy itu kan hasilnya adalah arcus tan y sama dengan yang ruas kanannya, integral dari 1 per x dx adalah ln dari mutlak x ditambahkan dengan sebuah konstanta. Nah, biasanya diubah jadi y sama dengan ya, karena y adalah variabel terikatnya, berarti didapat nilai y itu kan bergantung daripada x, bisa ditulis jadi y dalam kurung x sama dengan tan dalam kurung ln mutlak x ditambah dengan c. Berikut terdapat beberapa soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Di sini diminta untuk mencari solusi umum dan solusi khususnya ya. Akan dicontohkan untuk soal nomor 4. Di sini kita punya PDB order 1 sebagai berikut dan kondisi awal sebagai berikut ya. Nilai awal sebagai berikut. Kita harus cari solusi umum dan solusi khususnya. Cara mengerjakannya, kita ubah y aksen itu kan turunannya terhadap x bisa ditulis jadi dy per dx.
Oke, sama dengan, nah ruas kanannya Y kuadratnya kita faktorkan. Jadi kita punya Y kuadrat dikalikan dengan 1 kurang E pangkat 3X. Dari sini kita pindah ruas ya. Y kuadrat pindah ke ruas kiri, DX pindah ke ruas kanan. Jadi kita punya Y pangkat min 2 ya. Y pangkat 2 pindah ke ruas kiri jadi Y pangkat min 2 DY sama dengan ruas kanannya kita punya 1 kurangi Y pangkat 3X DX. Untuk mencari solusinya tinggal kita integralkan kedua belah ruas. Jadi kita punya sebagai berikut. Integral dari Y pangkat min 2 ini mudah ya. Nanti pangkatnya bertambah 1 kan. Jadi kita punya Y pangkat min 1. Lalu dikalikan dengan 1 per pangkatnya yang baru. Yaitu min 1. Jadi 1 per min 1 ya min 1 ya. Jadi kita punya min dari Y pangkat min 1. Lalu di sini kita punya sama dengan ruas kanannya kita integralkan. Ini bisa diselesaikan dengan metode integral substitusi ya. Kita kerjakan terpisah dulu saja. Di sebelah sini kita bisa misalkan ya. Kalau kita punya integral dari 1 kurangi E pangkat 3X dx. Kita misalkan dulu di sini. Ya misal U itu adalah 3X. Jadi kita punya turunan U terhadap X, du per dx itu sama dengan 3 ya. Yang artinya nilai dari du per 3 itu sama dengan dx-nya ya. Makanya ini kita bisa ubah jadi integral 1, oke, dikurangi F pangkat U. Nah, dx-nya diganti jadi du per 3 kan. Du per 3. Tinggal diintegralkan saja. Jadi kita punya sepertiga yang boleh keluar ya. Lalu kita punya 1 ini kan kalau diintegralkan adalah U hasilnya. Seperti itu. Lalu E pangkat U diintegralkan tetap E pangkat U ya. Jangan lupa kembalikan U-nya menjadi X. Jadi kita punya sepertiga. Karena U itu adalah 3X. Kita punya 3X dikurangi E pangkat 3X. Oke. Jadi untuk bentuk sederhananya sepertiga kali masuk dengan 3X. Hasilnya X-nya langsung kita tulis di sebelah sini saja. Lalu sepertiga dikalikan dengan E pangkat 3X-nya dikurangi dengan sepertiga dikalikan E pangkat 3X. Lalu kita buat menjadi Y sama dengan ya. Jadi kita punya minusnya pindah ruas. Jadi kita punya Y pangkat min 1 sama dengan minus X tambah sepertiga E pangkat 3X. Nah jangan lupa ya ini sebelumnya harus ditambah C ya. Jadi dari atas kita tulis tambah C. Sehingga ini jadi kurang C ya. Seperti itu. Atau kita bisa ubah jadi Y sama dengan. Berarti Y sama dengan. Kita karena Y ini fungsi terhadap X bisa ditulis Y sama dengan 1 per minus X tambah sepertiga E pangkat 3X dikurangi dengan C. Ini adalah solusi umumnya. Lalu untuk mencari solusi khususnya, kita tahu di awal ya, Y dalam kurung 0 itu sama dengan 1. Karena kita punya Y dalam kurung 0 itu sama dengan 1, berarti Y dalam kurung 0 itu adalah nilai yang ini ya. Tapi kita ganti X-nya menjadi 0 ya. Jadi kita punya 1 per minus 0 ditambah 1 per 3 E pangkat 0 ya. Atau nilainya 1 kan. Dikurangi dengan C sama dengan 1. Kita selesaikan. Di sini kita punya 1 per 3 kurang C sama dengan 1. Selesaikan didapat 1 itu sama dengan sepertiga kurangi C ya. Atau C-nya berarti nilainya adalah minus 2 per 3. Jadi solusi khususnya di sini kita punya tinggal ganti C-nya jadi minus 2 per 3 atau Y dalam kurung X sama dengan 1 per minus X ditambah 1 per 3 E pangkat 3X dikurangi minus 2 per 3 atau sama saja dengan plus 2 per 3. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di tomat-tomat selanjutnya.